Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus sedang mengajari atau mendidik para rasul yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pemimpin itu memang diharapkan, diminta untuk menjadi teladan, contoh yang baik, bukan membuat sandungan, membuat orang lain jatuh dalam dosa. Seperti juga apa yang diutarakan di dalam bacaan pertama tadi kepada surat Santo Paulus kepada Titus, seorang pemimpin yang mengembalakan umat, yang menjadi tanggung jawabnya, dikatakan bahwa para pemimpin itu yang di sini dikatakan sebagai penatua-penatua itu, dikatakan, diberi pesan oleh Santo Paulus, penatua-penatua itu haruslah orang yang tak bercacat. Pastilah juga setiap orang mempunyai kekurangan, kesalahan, tapi diharapkan para pemimpin jemaat itu mempunyai, dikatakan haruslah orang yang tak bercacat, yang mempunyai 1 istri saja, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberikan tumpangan dan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Itulah beberapa sifat yang diharapkan sebagai pemimpin. Juga para rasul
yang dididik oleh Yesus itu, serta para pemimpin-pemimpin jemaat, seperti yang disarankan oleh Santo Paulus kepada pemimpin-pemimpin jemaat. Karena itu kita pun juga sebagai pemimpin-pemimpin, mungkin dalam lingkup keluarga, dalam lingkup lingkungan, ataupun lingkup yang lebih luas, bukan hanya di dalam gereja tetapi juga di dalam masyarakat, di dalam kehidupan pekerjaan dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang diminta ini sungguh-sungguh akan pastilah membuahkan sesuatu yang baik bagi para pada yang dipimpinnya. Karena itu marilah juga kita mohon supaya kita dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan sebagai pemimpin seperti yang disifatkan oleh Santo Paulus ini, kita supaya dengan demikian dapat memimpin dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan merenungkan sabda Tuhan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.